Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Teknovista, podcast favorit Anda untuk menjelajahi dunia teknologi yang tak ada habisnya. Saya Risa dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh seorang pakar yang selalu punya wawasan menarik, Mas Bayu. Apa kabar Mas Bayu? Baik sekali Risa, senang sekali bisa kembali dan berbincang lagi tentang topik yang selalu bikin kita bersemangat, teknologi. Betul sekali. Dan hari ini kita akan menyelami sesuatu yang selalu jadi perbincangan hangat, masa depan teknologi. Kita hidup di era di mana inovasi terjadi begitu cepat, sampai-sampai rasanya kita baru kemarin membicarakan satu hal, besok sudah ada yang baru lagi. Tepat sekali. Dulu internet adalah hal yang revolusioner. Sekarang, kita bicara tentang kecerdasan buatan AI, realitas virtual VR, blockchain, komputasi kuantum, dan banyak lagi. Rasanya seperti kita sedang berada di ambang era baru yang akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Nah, bicara soal AI, ini kan topik yang lagi booming banget. Dari ChatGPT yang bisa nulis esai, sampai AI yang bisa bikin gambar atau musik. Menurutmu, gimana sih AI ini akan membentuk masa depan kita dalam 5-10 tahun ke depan? Apakah ini akan jadi alat yang sangat membantu, atau justru ada kekhawatiran yang perlu kita perhatikan? Itu pertanyaan krusial. AI punya potensi luar biasa untuk membantu kita dalam banyak aspek. Bayangkan saja di bidang kesehatan. AI bisa membantu diagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Di sektor transportasi, kita sudah melihat perkembangan mobil otonom. Namun tentu ada kekhawatiran, seperti masalah etika, privasi data, dan potensi hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan AI secara bertanggung jawab dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua. Menarik sekali. Jadi regulasi dan etika akan jadi sangat penting ya dalam pengembangan AI ini? Selain AI, apalagi nih tren teknologi yang menurutmu akan punya dampak besar di masa depan? Menurut saya, Internet of Things, IoT, juga akan semakin terintegrasi dalam kehidupan kita. Rumah pintar yang terhubung, kota pintar, bahkan pakaian pintar. Semua perangkat akan saling berkomunikasi. Ini akan membawa efisiensi dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan kulkas yang bisa otomatis memesan bahan makanan saat persediaan menipis, atau lampu jalan yang menyala otomatis saat mendeteksi keberadaan manusia. Wah, kedengarannya seperti di film-film fiksi ilmiah. Tapi dengan semua kemajuan ini, ada juga tantangan baru, misalnya soal keamanan cyber. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin besar pula celah untuk serangan cyber, kan? Betul sekali. Keamanan cyber akan menjadi prioritas utama. Kita akan melihat investasi besar-besaran di bidang ini, baik dari pemerintah maupun perusahaan. Literasi digital masyarakat juga harus ditingkatkan, agar mereka lebih sadar akan risiko dan cara melindungi diri di dunia digital. Nah, ini poin penting. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran dan kemampuan kita sebagai pengguna. Terakhir nih Mas Bayu, kalau kamu diminta membayangkan satu teknologi yang paling kamu tunggu-tunggu atau harapkan bisa terrealisasi dalam waktu dekat, apa itu? Pertanyaan sulit nih, karena banyak sekali. Tapi kalau harus memilih satu, saya sangat menantikan pengembangan lebih lanjut dari energi terbarukan yang didukung teknologi canggih. Saya percaya dengan inovasi di bidang penyimpanan energi dan efisiensi, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Teknologi harus menjadi solusi untuk tantangan global, termasuk perubahan iklim. Wah, itu harapan yang sangat inspiratif. Semoga saja ya semua inovasi ini bisa membawa dampak positif bagi kemanusiaan. Terima kasih banyak Mas Bayu atas wawasan yang luar biasa hari ini. Sama-sama Risa, selalu senang bisa berbagi. Baik para pendengar Teknovista, itu dia obrolan kita hari ini tentang masa depan teknologi. Dari AI hingga IoT dan keamanan cyber, satu hal yang pasti, dunia terus bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa. Penting bagi kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan berpartisipasi dalam membentuk masa depan yang kita inginkan. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan Teknovista di episode selanjutnya untuk topik-topik teknologi yang tak kalah menarik. Sampai jumpa!